Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Oke, hari ini ada berita yang cukup mengagetkan ya, yang menjadi topik di kepolisian. Nah, berita tersebut didiskusikan di warung kopi oleh para pengamat ya sosial kemasyarakatan yang terdiri dari ya tukang ojek, ya tukang sayur, ya tukang batu dan lain sebagainya. Ya, mereka juga punya hak untuk mendiskusikan ini. Nah, sampailah kepada satu judul yang Cak Ompong angkat, yaitu adalah bobroknya potret kepolisian kita. Oke, kita mulai dari kasus Sambo. Ya, ada kasus Sambo, ada polisi tembak polisi, ya. Terus kasus ya sepak bola di Malang, dan terakhir adalah tertangkapnya Irjen Pol ya Minahasa. Ya, ini memang cukup mengagetkan. Nah, tapi Cak Ompong tidak bahas semuanya. Cak Ompong ingin membahas yang mempunyai bintang 2. Jadi kita membahas dua ya sosok yang berpangkat bintang 2. Yang pertama adalah mengenai Ferdy Sambo. Dalam kasus Ferdy Sambo, ya, di situ ada pelanggaran yang pertama adalah mengenai rekayasa kasus. Jadi kesimpulan dari kasusnya Sambo itu adalah rekayasa kasus. Jadi bagaimana pembunuhan Brigadir J itu direkayasa sedemikian rupa. Ya, agar ceritanya itu sesuai dengan kemauan Ferdy Sambo. Jadi ada rekayasa di situ. Nah, tapi dengan tegas bahwa rekayasa Ferdy Sambo adalah salah. Nah, yang benar adalah bahwa kasus Brigadir J itu adalah pembunuhan berencana. Sehingga Ferdy Sambo ya disangkakan dengan pasal 340, yaitu dengan hukuman mati. Nah, selain kasus pembunuhan, terungkap di situ ya dari kasus Sambo ini adalah adanya perjudian. Ya, bahkan perjudian online dan perjudian darat. Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan di warung kopi ya oleh para tadi pengamat, dan memang bukan rahasia umum ya, perjudian kenapa tidak bisa hilang dan lain sebagainya itu karena memang dilindungi oleh kepolisian sendiri ya. Bahkan ada katanya perjudian itu justru dekat Akpol di Semarang. Bahkan ada yang dekat dengan kantor polisi, bayangin itu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa perjudian di Indonesia itu tidak pernah tuntas. Ya, karena tadi ya dilindungi. Ya, dari perjudian itu terlihat sekali jaringannya. Hari ini Kapolri juga mengumumkan bahwa mengambil ya sebagai tersangka kasus perjudian online. Ya, jadi dari kasus Sambo itu ada 2. Satu tadi mengenai rekayasa kasus, dan itu memang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat. Jadi katanya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, ya pokoknya mau-maunya kepolisian lah. Nah, itu diterapkan dalam kasus ya pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo. Kita acungkan jempol
kasus ini sekarang sudah mengarah ke pengadilan, ya, kepada Kapolri yang sudah mengusut dengan tuntas. Nah, yang kedua, mengenai Irjen Pol Teddy Minahasa. Wah, ini luar biasa. Ya, miris kita kadang-kadang mendengar ada kepolisian yang terlibat dalam narkoba. Bukan hanya terlibat, bahkan pengguna dan penjual. Bahkan lebih sadis lagi, Teddy Minahasa itu di tengah rai adalah mempunyai jaringan internasional. Nah, kembali lagi hasil diskusi di warung kopi, ada pertanyaan yang cukup menggelitik. Kenapa kasus narkoba di Indonesia itu tidak pernah tuntas? Ya karena tadi dilindungi oleh pihak kepolisian lagi. Ya salah satunya terbukti oleh Teddy Minahasa. Ya, jadi kalau kita lihat memang yang menjadi sorotan publik yaitu adalah pertama, ya, sorotan publik mengenai kepolisian pertama itu adalah rekayasa kasus. Banyak sekali kasus-kasus yang tadinya harusnya itu A oleh kepolisian bisa menjadi B, ya, hasil keputusannya. Nah, yang kedua adalah mengenai kasus judi online. Ini juga tidak pernah tuntas. Ya. Nah, yang ketiga itu kasus narkoba. Tidak pernah tuntas ini. Nah, itu karena apa? Karena itu di backup oleh kepolisian sendiri. Ya. Nah, sehingga timbul pertanyaan di kalangan masyarakat, yaitu adalah satu, bagaimana cara polisi menentukan seseorang memegang jabatan strategis? Apakah itu sudah dilakukan tes dan lain sebagainya? Nah, itu jadi pertanyaan. Tapi ada juga yang menjawab, oh di kepolisian kalau kita mau ya punya jabatan yang strategis ya harus bayar katanya. Jadi orang ingin mempunyai jabatan itu dia juga harus bayar. Nah, begitu dia sudah menduduki jabatan itu, jabatan strategis itu, dia juga cari duit dengan berbagai macam cara. Nah, sebagai contoh, sosok Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa itu punya kekayaan yang luar biasa. Bahkan Teddy Minahasa itu polisi yang paling terkaya. Kapolri aja kekayaannya kalah. Ya, gimana mau ndak kaya? Dia bisa jual beli narkoba dan lain sebagainya. Iya kan? Ya, bahkan ada yang diamankan katanya. Nah, ini juga menjadi isu di tengah masyarakat bahwa kepolisian itu sering mengamankan barang bukti yang ya bisa digunakan dalam tanda kutip. Bisa itu dimanfaatkan sendiri atau diperjualbelikan. Nah, salah satu contoh tadi, narkoba. Nah, bayangkan itu seorang bintang 2 pengguna. Nah, itu gimana itu? Bagaimana rekrutmennya seseorang itu bisa mempunyai jabatan seperti itu? Ya, jadi kalau kita lihat memang kepolisian ini ya harus dirubah lah. Ya, 3 tadi, rekayasa kasus, judi, narkoba. Dan ini adalah menjadi penyakit masyarakat. Penyakit yang tidak pernah tuntas. Nah, kenapa tidak pernah tuntas? Karena kepolisiannya juga menikmati hasil daripada kejahatan-kejahatan yang ada di tengah masyarakat. Nah, hasil daripada kejahatan tersebut, nah itu kelihatan sekali kepolisian kehidupannya, wah, hedonisme, ya. Kadang-kadang ya kita masyarakat itu iri melihat kepolisian yang kekayaannya luar biasa. Bahkan ada ya teman ya suka ngeledekin. Ya kalau di kepolisian mah
pangkat itu tidak penting. Yang penting itu lahan katanya. Kalau lahan itu basah, kopral bisa bergaji jenderal katanya. Oke, tapi bagaimanapun itu dengan sudah dikumpulkannya ya para petinggi Polri oleh Pak Jokowi dan diberikan arahan, mudah-mudahan ya Kapolri beserta jajarannya bisa merubah agar kepolisian ya dicintai rakyat, ya disayangi rakyat dan melindungi rakyat. Oke, demikian masukan dari ya diskusi pengamat warung kopi. Thank you.